Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trismawati dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran dan fungsi vintage di era globalisasi. Apa sih itu vintage? Vintage adalah gabungan dari dua kata, yaitu finansial dan teknologi. Kemudian vintage adalah perpaduan antara perkembangan teknologi dengan inovasi sektor keuangan. Jadi sesungguhnya yang berinovasi di sini adalah sektor keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk perkembangan usahanya dan memudahkan para nasabahnya. Ketika sektor keuangan tidak melakukan inovasi, maka akan menghambat perkembangan usahanya. Dalam kemajuan teknologi di sini poinnya. Kemudian digital revolution atau revolusi digital teknologi, perkembangannya saat ini kita rasakan sangat terlihat dari mulai aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak dapat menghindari teknologi dalam sehari-hari. Bahkan sebelum berkembangnya sekarang pun, dulu dalam misalkan kita tidak nyaman dalam cuaca, kita sudah menggunakan kipas, dan sekarang berkembang menjadi adanya AC. Kemudian dalam kegiatan aktivitas mencuci pakaian yang tadinya kita menggunakan tangan, sekarang kita menggunakan mesin. Kemudian dalam tontonan atau hiburan televisi dulu dan sekarang perkembangannya, TV sekarang jauh lebih maju gitu teknologinya. Kemudian yang terlihat saat ini adalah gadget. Mungkin di sini contohnya telepon genggam ya. Dulu saat itu telepon hanya bisa mengeluarkan suara, bahkan tidak dapat dibawa kemana-mana. Kemudian berkembang, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengirim pesan, dapat juga menelpon. Kemudian berkembang lagi dari telepon tersebut tidak berwarna, kemudian menjadi berwarna, berkembang lagi adanya kamera dalam telepon tersebut, berkembang lagi adanya internet, kita dapat mengakses internet. Kemudian berkembang lagi hingga saat ini, dari mulai ketebalan telepon hingga terlihat dari dulu dan sekarang semakin menipis, dan sekarang tidak lagi menggunakan keypad, bahkan layar sentuh. Lalu kemudian aktivitas kita bisa dilakukan oleh telepon genggam. Semua dapat dilakukan oleh genggaman itu. Contohnya finansial. Di sini ada beberapa contoh teknologi finansial yang ada dalam telepon, atau kita dapat melakukannya hanya dalam duduk. Contohnya ada GoPay, Doku, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Di sini banyak contohnya. Ketika kita sudah tidak lagi memberikan uang dengan bertatapan muka, bertemu langsung, kita bisa dengan duduk menggunakan telepon dan kita bisa mentransfernya. Kemudian Bill Gates pun pada tahun 1994 membuat pernyataan menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak ke arah virtual banking yang tidak lagi membutuhkan kehadiran bank secara fisik. Sebetulnya kita belum mencapai itu, namun hampir mencapai itu. Saat ini seperti bisa jadi dengan kemajuan teknologi, berkurangnya sumber daya manusia. Contohnya kegiatan aktivitas bank, yaitu transfer atau store tunai yang seharusnya dilakukan di teller, sekarang sudah bisa tanpa teller atau dilakukan di ATM. Dan aktivitas bank lainnya yang sekarang sudah menggunakan kemajuan teknologi. Kelompok vintage. Di sini ada sistem pembayaran atau payment, alat pembayaran non tunai
yang dilakukan oleh merchant atau seperti OVO, GoPay, Dana, Link, Ajah, dan lain sebagainya. Saat ini teknologi yang berkembang untuk sistem pembayaran tersebut adalah QR code. Jadi tinggal tempel gitu, memakai QR code. Dan NVC, Bank Indonesia pun sebagai regulator yang mengawasi teknologi finansial, sistem pembayaran mengatur tentang pembatasan saldo sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 PBI 2018 tentang uang elektronik. Jadi Bank Indonesia tetap mengawasi jalannya vintage ini, memberikan peraturan. Kemudian yang kedua ada pendanaan atau pembiayaan atau lending. Lending ini menyedia pinjaman online melalui platform yang memberikan langsung dari dananya atau platform yang menjadi intermediasi antar keduanya dan lain sebagainya. Di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu ada peer-to-peer lending atau platform yang menghubungkan peminjam dan yang meminjam, contohnya Modalku, kemudian Investri, Amatra, dan lain sebagainya. Kemudian ada balance sheet lending atau platform yang memberikan pinjaman langsung dari dana mereka sendiri. Contoh platformnya adalah Uang Teman, Julo, Tunai Kita, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyedia pinjaman online, platform yang menyediakan fasilitas kredit untuk transaksi dilakukan secara online. Contohnya Akulaku, Kredivo, Cicil, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyedia pinjaman online, mekanisme gadai, platform yang memberikan pinjaman dana dengan mekanisme gadai, contohnya pinjam. Kemudian yang ketiga ada vintage lainnya. Vintage lainnya ini yaitu di luar sistem pembayaran dan pendanaan, contohnya e-commerce. Kemudian peran vintage di Indonesia. Yang pertama, mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Contohnya sekarang meningkatnya entrepreneur baru, lalu yang tadinya tidak mempunyai dana sekarang bisa menggunakan pembiayaan atau kredit melalui teknologi, mudah, cepat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di Indonesia, yang notabene-nya merupakan negara kepulauan, masih mencangkup yang tadi. Kemudian, mendorong pertumbuhan serta kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih lemah. Selanjutnya, peran vintage ini meningkatkan inklusi keuangan nasional, kemudian memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik atau e-commerce yang sangat luas. Karena vintage ini, jadi solusi struktural pertumbuhan industri bertumbuh dengan adanya teknologi ini melalui e-commerce. Yang ketujuh, ada mendorong lahirnya entrepreneur baru. Seperti contohnya yang tadi, dalam e-commerce kita bisa menjual dengan mudah, mendapatkan banyak customer, bahkan dengan teknologi ini bisa dibeli kapanpun, dimanapun, dan pangsa pasarnya semakin luas. Kemudian mendorong sektor industri kreatif untuk meraih distribusi pasar. Nah, ketika banyaknya entrepreneur baru, kemudian banyaknya pesaing baru, dan kita dituntut untuk kreatif, membuat inovasi yang baru untuk kemajuan usaha kita. Yang terakhir ada memungkinkan perkembangan pasar. Kemudian dampak vintage positifnya, vintage meningkatkan angka penyaluran pinjaman. Data OJK pada Oktober 2020, akumulasi penyaluran pinjaman nasional Oktober 2020 senilai
137,66 triliun rupiah naik hingga 102,44%. Angka partisipasi datang dari generasi muda 66% berusia 19 tahun sampai dengan 34 tahun, baik sebagai peminjam maupun pemberi pinjam. Nah, di sini dengan vintage generasi muda yang mengeksplor teknologi bisa merasakan dampak positif ini. Kemudian dampak positif vintage ini memudahkan kita dalam beraktivitas, memudahkan dari segi apapun, baik dari e-commerce, baik dari pendanaan, baik dari pembiayaan maupun transaksi lain. Kemudian dampak negatifnya adalah pergeseran perilaku konsumen sampai dengan penurunan yang terjadi di usaha kecil dan menengah. Sektor UMKM menjadi sektor yang paling terdampak karena kegiatan di luar rumah sebagian besar masyarakat, kenaikan harga barang dan penghasilan yang menurun. Jadi sektor UMKM ini terdampak karena mereka tidak melakukan dan tidak berkembang dengan kemajuan teknologi, jadi mereka tertinggal dalam usahanya. Yang paling terdampak adalah sektor UMKM, usaha kecil menengah. Apalagi pelaku usahanya adalah orang tua, karena mereka tidak mengerti akan teknologi. Nah, hal ini menjadi tantangan juga untuk vintage, bagaimana pemberian informasi, pemberian edukasi kepada UMKM untuk ikut berkembang dan memakai kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dan usahanya tetap berjalan. Selanjutnya, kesimpulan. Vintage adalah perpaduan antara finansial dan teknologi. Hal ini sektor keuangan berinovasi dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam keberlangsungan dan perkembangan usahanya. Peran vintage juga harus mengutamakan stabilitas ekonomi dengan tetap membuka inovasi perkembangan teknologinya. Teknologi finansial ini juga diharapkan dapat menjangkau golongan ekonomi kecil yang mungkin selama ini belum terjangkau oleh perusahaan finansial, sehingga dari masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.